给我个机会，他也是让我这边没人，让我个机会。下。 Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, memberikan ilmu dan mendidik generasi untuk masa depan bangsa. Sosok guru juga menjadi panutan bagi setiap muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bernilai. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Guru sehari, ayah seumur hidup. Begitulah beberapa kata-kata mutiara tentang perjuangan dan pengorbanan seorang guru. Namun sepertinya, itu semua sama sekali tidak tercermin dari guru sekolah dasar yang satu ini. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 7 Maret 2008, Kepala Sekolah dan juga guru kelas 3, Sekolah Dasar Eksperimental di Kabupaten Suiping, Kota Cumatian, Provinsi Henan, merasa aneh. Karena tidak biasanya murid mereka yang bernama Yuan Siwei tidak masuk sekolah pagi itu. Yuan Siwei, atau yang biasa dipanggil Xiaowei, yang masih berusia 8 tahun saat itu, tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Mengapa hari itu malah bolos sekolah? Orang tua Xiaowei yang mendapatkan kabar tersebut merasa kaget sekali, karena tadi pagi ayahnya telah mengantar Xiaowei ke sekolah. Bagaimana mungkin putrinya dibilang tidak masuk sekolah? Bersama keluarga dan kerabat, mereka segera menuju ke sekolah dan berusaha mencari ke tempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Xiaowei. Namun sayangnya, hingga menjelang bubaran sekolah, putri kecilnya masih tidak dapat ditemukan. Karena khawatir dan panik, sekitar pukul 12 siang, mereka segera melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Melalui penyelidikan menyeluruh, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan petunjuk penting. Seorang siswa laki-laki, teman kelas Xiaowei, mengatakan bahwa pagi itu dia melihat Xiaowei meninggalkan sekolah bersama dengan guru olahraga yang bernama Liang Hongya. Mengetahui putri mereka bersama dengan seorang guru, membuat orang tua Xiaowei merasa sedikit lega untuk sementara waktu. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah ketika orang tua Xiaowei dan polisi meminta agar kepala sekolah memanggil Hongya untuk diinterogasi. Ternyata Hongya dengan tegas menyangkal telah bertemu Xiaowei. Walaupun Hongya terus saja bersikuku dengan pernyataannya, namun polisi yang berpengalaman melihat adanya kepanikan dan keraguan-raguan di matanya. Polisi menduga Hongya sedang berbohong, namun jika dia benar-benar telah membawa pergi Xiaowei dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, maka kemungkinan anak tersebut sedang berada dalam bahaya. Polisi yang curiga kemudian meminta untuk pergi mengunjungi rumah Hongya bersama dengan kedua orang tua Xiaowei. Sesampainya di rumah Hongya, awalnya dia tidak mau membukakan pintu rumah, sehingga polisi semakin curiga dan kemudian mereka membuka secara paksa pintu rumahnya. Dan kecurigaan polisi ternyata benar, mereka menemukan Xiaowei sedang terbaring di tempat tidur di dalam kamar Hongya. Mereka terkejut melihat mulut dan hidung gadis kecil itu tertutup oleh lakban, dan wajahnya telah kelihatan berwarna biru kehitaman. Dengan terburu-buru, polisi segera mencoba melepaskan ikatan lakban tersebut. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Gadis kecil itu telah kehilangan tanda-tanda kehidupannya. Mengetahui fakta yang ada di depan mata, membuat kedua orang tua Xiaowei sangat sedih dan terpukul. Bahkan ibu Xiaowei sempat pingsan. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan menimpa putri mereka. Tadi pagi putri mereka masih sehat dan terlihat ceria, tetapi sekarang semuanya hilang begitu saja, putrinya telah tiada. Mereka tidak percaya bagaimana seorang guru yang seharusnya menjadi pembimbing, yang menjaga dan mendidik murid-murid, bisa berubah sedemikian rupa. Keluarga mereka tidak memiliki masalah dan dendam dengan Hongya. Lantas apa yang menjadi motif dibalik perlakuan kejinya? Hongya segera ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dihadapkan pada fakta dan bukti yang ada, akhirnya Hongya tidak bisa mengelak
dan terpaksa harus mengakui segalanya. Lahir pada tanggal 12 Desember 1979 dari keluarga kaya yang tinggal di Kabupaten Suiping, Provinsi Henan. Ayahnya adalah seorang pebisnis yang cukup berhasil, sehingga kondisi perekonomian keluarga sangatlah baik. Sejak kecil Hongya telah hidup serba berkecukupan, dengan materi yang melimpah, bahkan kadang sampai membuat iri teman-teman di sekolahnya. Dia juga memiliki seorang ibu yang sangat lembut dan selalu membimbingnya dengan baik. Selain limpahan materi, Hongya juga mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun kebahagiaan dan kehidupan keluarga yang stabil tidak bertahan lama dan mulai hancur sejak Hongya berusia 15 tahun. Sebagai seorang pebisnis, ayahnya sering bergaul dan bersosialisasi dengan teman-temannya, sering berkumpul dan minum dengan mereka. Tapi lama-kelamaan, mereka mulai mengajaknya untuk ikut berjudi. Awalnya hanya ikut-ikutan karena malu dan menghargai teman. Namun seiring berjalannya waktu, ayah Hongya malah gagal menahan godaan dan mulai kecanduan judi. Dia bahkan mulai mengajak Hongya ke tempat judi dan mengajarinya cara bermain judi, sehingga sejak usia muda, Hongya telah pandai bermain judi. Awalnya Hongya menyukai permainan mahjong dan mulai ikut-ikutan melakukan taruhan seperti ayahnya. Namun untunglah, Hongya memiliki seorang ibu yang sabar dan penyayang, yang mencegahnya untuk tenggelam dan hanyut lebih dalam ke dalam pengaruh buruk ayahnya. Berkat ibunya, Hongya berhasil sadar dan tidak mengikuti jejak kelam ayahnya. Pada tahun 1999, Hongya bertemu dan menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai seorang supir di bank yang bernama Zheng Jianjin. Seorang pria yang jujur dan penyayang, serta memiliki toleransi yang tak terbatas. Pasangan muda ini awalnya hidup bahagia dan kelak memiliki 2 orang anak, sepasang putra dan putri. 2 tahun kemudian, Hongya berhasil mendapatkan pekerjaannya sebagai seorang guru matematika dan olahraga di sebuah sekolah dasar. Awalnya dia sangat menyukai dan menikmati pekerjaannya sebagai seorang guru. Dia sangat suka mengajar dan mengajak murid-murid belajar dan bermain. Begitupun dengan para murid-murid di kelasnya juga menyukai guru cantik ini, dan bahkan mereka memanggilnya dengan sebutan guru bidadari. Tapi seperti pepatah mengatakan, judi kecil itu menyenangkan, tapi judi besar itu fatal. Begitulah yang terjadi kepada keluarga Hongya. Akibat terobsesi oleh judi, membuat ayahnya lalai dalam bisnisnya, sehingga lambat laun usahanya pun semakin merosot. Pada tahun 2002, ayahnya tidak hanya kehilangan bisnis keluarganya, tapi juga memiliki banyak hutang judi di luar. Sering ada kreditur yang datang ke rumah untuk menagih hutang, sehingga membuatnya bersembunyi dan jarang pulang ke rumah. Ibunya lah yang menghadapi mereka dan mengurus hal-hal yang menyusahkan itu. Suatu ketika, ada kreditur yang arogan datang ke rumah menagih hutang dengan keras dan mengintimidasi, menuntut agar pembayaran hutang segera dilakukan. Ibu Hongya yang sudah tidak tahan lagi menanggung beban mental setiap hari, akhirnya jatuh pingsan dan mengalami pendarahan otak dan dilarikan ke rumah sakit. Sekitar 12 hari kemudian, karena tidak mendapatkan perawatan yang efektif akibat kekurangan dana, akhirnya ibu Hongya pun meninggal dunia. Peristiwa tersebut membuat Hongya membenci ayahnya, menyalahkan ayahnya yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarga. Apa yang membuatnya semakin tidak dapat menerima adalah bahwa tidak lama setelah ibunya meninggal, ayahnya menemukan seorang gadis yang lebih muda darinya untuk dinikahi. Ini memberikan pukulan fatal lainnya bagi Hongya. Kebenciannya semakin mendalam, dia menganggap ayahnya lah yang telah menyebabkan kematian ibunya. Saat itu, dia menyadari bahwa penyebab semua itu adalah judi, sehingga dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya dan memfokuskan dirinya untuk berusaha dan bekerja keras bersama dengan suaminya. Namun suatu hari, ketika sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah, Hongya dinyatakan menderita penyakit sehingga harus dirumahkan untuk sementara waktu. Biaya pengobatan ditambah dengan biaya keluarga yang semakin hari semakin bertambah besar, membuat Hongya merasa putus asa.
Suaminya yang bekerja siang malam juga tidak menghasilkan pendapatan yang mencukupi. Setelah menemui jalan buntu, akhirnya dia berpikir bahwa satu-satunya jalan adalah melalui perjudian. Dengan judi, dia berkemungkinan bisa mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Awalnya Hongya hanya melakukan taruhan kecil-kecilan saja. Andai menang, juga hanya mendapatkan keuntungan yang kecil. Namun lama-kelamaan, karena seringnya mendapatkan kemenangan daripada kekalahan, akhirnya dia mulai kecanduan. Setelah memenangkan puluhan, bahkan ratusan yuan, taruhannya semakin bertambah besar. Bahkan kadang-kadang uang yang dia menangkan dalam satu malam bisa menyamai gaji bulanannya. Hal tersebut tentu saja membuatnya semakin tenggelam dan lupa diri, membuatnya semakin berani melakukan taruhan yang lebih besar lagi. Namun lambat laun, keberuntungan sepertinya mulai menjauhinya. Dewi Fortuna mulai meninggalkannya. Semakin banyak Anda menang di awal, semakin banyak juga Anda akan kalah sekarang. Begitu jugalah yang terjadi kepada Hongya. Awalnya hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga. Namun karena nafsu dan keserakahan, akhirnya sekarang malah mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Setiap kali kalah, dia akan meminta suaminya untuk mengirimkannya uang untuk terus berjudi. Suatu waktu, Hongya memberitahu suaminya bahwa dalam waktu seminggu, dia telah kehilangan 60.000 yuan atau sekitar 124,8 juta rupiah akibat kalah judi. Awalnya Chen sempat marah, namun dia memilih untuk memaafkan dan bersikap toleran dan pengertian kepada Hongya. Karena berpikir semua itu dilakukan oleh istrinya demi untuk membantu perekonomian keluarga juga. Sejarah terulang kembali, seperti juga ayahnya dulu, sekarang banyak kreditor yang datang ke rumahnya untuk menagih hutang. Chen berusaha membujuk Hongya agar mau berhenti bermain judi dan bersama-sama bekerja keras untuk melunasi hutang. Namun bukannya bertobat dengan mengatasnamakan suaminya, Hongya malah meminjam uang kepada kerabat suaminya dengan kedok untuk membuka usaha, padahal uangnya digunakan untuk berjudi. Suatu waktu, dia mendengar kabar bahwa salah satu kerabatnya yang bernama Yi Lianhe adalah seorang dewa judi yang terkenal di dunia perjudian. Yi Lianhe yang lahir pada tahun 1968 adalah sepupu ipar Chen, sehingga Hongya meminta suaminya untuk mengambil keluar semua uang tabungan keluarga yang berjumlah lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 208 juta rupiah, dan meminta kepada Lianhe untuk membantu mereka memenangkan kembali uang mereka yang kalah di meja perjudian. Dia berjanji kepada suaminya, setelah uang mereka balik nanti, dia akan mencuci tangan dan tidak akan berjudi lagi. Tentu saja Chen tidak menyetujuinya, namun berkat bujukan terus-menerus dari Hongya, akhirnya dia mengalah juga. Keduanya kemudian mendatangi rumah Yi Lianhe dan mengungkapkan maksud kedatangannya. Lianhe yang mendengar hal tersebut malah sedikit bersikap sombong dengan mengatakan bahwa dia pernah memenangkan 1 juta yuan atau sekitar 2 miliar rupiah lebih hanya dalam waktu semalam saja. Mendengar hal tersebut semakin membuat Hongya bersemangat dan yakin akan kemampuan Lianhe. Dia tidak sabar untuk segera mewujudkan impiannya. Dia percaya dewa judi inilah penyelamat mereka. Mereka kemudian mengatur perjanjian di mana Hongya yang akan menyiapkan dananya dan Lianhe yang akan menjadi pemainnya. Terlepas nanti apakah mereka akan menang atau kalah, mereka akan membaginya sama rata. Sejak bulan Maret 2006, Hongya dan Lianhe beberapa kali mendatangi kasino ilegal atau biasa disebut kasino bawah tanah. Namun dewa judi ini tidak membawa keberuntungan sama sekali, malah sebaliknya, dia hampir tidak pernah menang. Hanya dalam beberapa kali pergi, seluruh uang Hongya yang berjumlah 100.000 yuan habis di tangannya. Meskipun sesuai perjanjian awal, keduanya setuju untuk berbagi hutang bersama jika kalah, di mana itu berarti Lianhe berhutang 50.000 yuan kepada Hongya. Namun Lianhe mengaku tidak punya uang dan tidak mampu membayarnya. Saat itulah Hongya baru menyadari bahwa dewa judi di depannya ini hanyalah seorang pembohong besar yang hanya berniat memanfaatkannya.
Karena jika tadinya kebetulan mereka menang, maka dia akan untung. Namun jika kalah, dia tinggal bilang tidak ada uang, beres urusannya. Dikarenakan hubungan Chin dengan Lian He tidak terlalu dekat, sehingga tanpa mereka sadari, sebenarnya Lian He adalah seorang mantan narapidana yang pernah ditangkap pada tahun 1990 dan dipenjara 3 tahun karena terlibat kasus perampokan bersenjata. Walaupun memang cukup terkenal di kasino bawah tanah, namun Lian He adalah seorang pemalas dan penipu ulung. Hongya tidak punya pilihan lain selain memberitahukan hal tersebut kepada suaminya. Chin tidak marah dan dengan sabar menghibur dan membujuk istrinya agar menghentikan kebiasaan judinya dan mencari usaha dan bekerja mengumpulkan uang untuk melunasi hutang. Namun sekali lagi, Hongya tidak memperdulikan kata-kata suaminya. Dia secara diam-diam meminjam sejumlah uang lagi untuk meneruskan judinya. Chin sendiri meminjam uang kepada kerabat dan temannya untuk membeli sebuah truk besar dan menghubungi perusahaan transportasi kenalannya di kota Tianjin. Dia bekerja siang malam mengemudikan truk untuk melakukan pengiriman barang demi untuk menutupi lubang yang sangat besar di dalam keluarganya. Hongya masih menjadi guru di pagi sampai siang hari dan berkeliaran di sekitar kasino bawah tanah di Kabupaten Suiping pada malam hari, berharap adanya keajaiban agar dapat memenangkan kembali seluruh uangnya yang telah hilang dan tentu saja bermimpi menjadi kaya dari judi. Saat ini mereka telah memiliki 2 orang anak, seorang putri yang berusia 8 tahun dan seorang putra berusia 2 tahun. Anak-anaknya sering bertanya tentang keberadaan Hongya, sehingga Chin terpaksa berbohong dan mencoba meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa ibu mereka sedang pergi bekerja. Namun seperti pepatah mengatakan, 10 pertaruhan dan 9 kekalahan. Hanya dalam 2 tahun, Hongya tidak hanya gagal menghasilkan banyak uang, tapi juga berhutang sebesar 600.000 yuan atau sekitar 1,25 miliar rupiah. Karena kesal belakangan sering didatangi oleh para kreditur, Hongya mengambil cuti panjang di sekolah dan bersembunyi bersama suami dan anak-anaknya di kota Tianjin untuk menenangkan diri sambil mencoba mencari uang untuk melunasi hutang. Namun tidak berapa lama kemudian, pada bulan Februari 2008, kemalangan kembali melanda keluarga Hongya. Mungkin dikarenakan kelelahan mengemudi siang dan malam, Chin mengalami kecelakaan mobil saat mengemudi truk besarnya, sehingga terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Biaya perawatan rumah sakit yang besar, ditambah dengan cicilan bulanan truk, serta biaya hidup yang semakin besar, membuat Hongya kewalahan. Dia kemudian teringat akan Lian He yang masih berhutang 50.000 yuan kepadanya, sehingga dia mencoba menghubungi Lian He sepanjang hari untuk mendesaknya membayar hutang. Namun dengan acuh tak acuh, Lian He mengatakan bahwa jika kelak dia punya uang, maka orang pertama yang dihubunginya adalah Hongya. Tentu saja jawaban ketus tersebut membuat Hongya semakin jengkel dan marah kepadanya. Karena mendapatkan desakan terus-menerus dari Hongya, Lian He akhirnya mengusulkan suatu rencana kepada Hongya. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang guru, Hongya pasti mengetahui mana di antara sekian banyak murid-muridnya yang berasal dari keluarga kaya raya. Hongya hanya perlu menculik satu di antara mereka, kemudian Lian He nanti akan meminta uang tebusannya. Setelah dibayar, maka uang tebusan tersebut akan dibagi 2 untuk mereka. Rencananya tersebut sangatlah gampang dikerjakan, tidak akan ada yang mengetahuinya. Awalnya Hongya tentu saja merasa ragu untuk melakukannya. Dia menyadari itu adalah perbuatan yang salah dan tidak seharusnya dilakukan olehnya. Selama ini dia tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tentu saja ide gila tersebut membuatnya takut dan tidak ingin melakukannya. Namun saat diingatkan kembali oleh Lian He akan hutang-hutangnya yang telah menumpuk, di mana dia pasti tidak akan sanggup melunasinya, pertahanan Hongya mulai goyah. Dia tidak menemukan jalan keluar permasalahannya, tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja sama dengan Lian He. Hongya akhirnya menyetujui ide tersebut dan mereka akhirnya mulai menyusun rencana. Dari semua murid yang dikenalnya, akhirnya Hongya memutuskan
untuk menjadikan Xiaowei sebagai sasarannya. Dia mengetahui Xiaowei berasal dari keluarga kaya. Dia sering diantar ke sekolah menggunakan mobil oleh orang tuanya. Pada sore hari, tanggal 6 Maret 2008, Hongya menelpon Lian He untuk memberitahukan bahwa dia telah menemukan sasarannya dan meminta Lian He untuk datang ke rumahnya pada malam ini untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Lian He menyetujuinya dan mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah Hongya sekitar pukul 2 dini hari nanti. Namun setelah ditunggu sampai pukul 2, Lian He belum juga sampai. Ketika ditelepon kembali oleh Hongya, Lian He dengan nada cuek mengatakan bahwa dia pikir akan berbahaya jika datang malam hari, jadi biar besok pagi saja dia baru datang ke sana. Pada tanggal 7 Maret 2008 pagi, Xiaowei yang baru saja turun dari mobil dan hendak berjalan masuk ke dalam sekolah dicegat oleh Hongya. Hongya membujuk Xiaowei untuk ikut dengannya karena dia memerlukan sedikit bantuan di rumah. Xiaowei yang mengenal Hongya sebagai guru olahraga sewaktu masih duduk di kelas 2 sekolah dasar, tanpa merasa curiga, akhirnya mau diajak pergi oleh Hongya. Setelah Xiaowei tiba di rumahnya, Hongya mengeluarkan 7 pil tidur yang telah dipersiapkan sebelumnya dan memberikan 3 pil kepada Xiaowei dengan mengatakan bahwa itu adalah obat untuk mengembangkan kecerdasan. Karena kepercayaannya kepada Hongya, tanpa keraguan, Xiaowei meminum ketiga pil tersebut. Namun Xiaowei tidak mengantuk seperti yang diharapkannya. Dia malah kelihatan sangat segar dan energik. Hongya yang menginginkan agar Xiaowei bisa segera tidur, agar dia bisa menyusun rencana selanjutnya, merasa cemas. Dia segera mengeluarkan keempat pil yang tersisa dan memberikannya kepada Xiaowei. Setelah ketujuh pil diminum, Hongya membujuk agar Xiaowei mau beristirahat dan tidur di kamarnya. Namun di luar dugaan, sepertinya obat tersebut tidak berpengaruh kepada Xiaowei. Dia masih tetap terjaga, tidak kelihatan mengantuk sama sekali. Pada saat Xiaowei permisi untuk ke kamar mandi, salah satu rekan kerjanya di sekolah menelpon Hongya, mengatakan bahwa hari ini sedang ada pemeriksaan dan memintanya untuk segera kembali ke sekolah. Saat sedang berbicara di telepon, Xiaowei yang baru saja selesai dari kamar mandi mulai menangis dan meminta agar Hongya segera membawanya kembali ke sekolah karena sudah saatnya masuk kelas. Hongya melihat Xiaowei berjalan ke arah pintu dan juga dikarenakan takut tangisannya akan kedengaran, segera menutup telepon dan berlari ke arah pintu untuk mencegah Xiaowei keluar. Karena tangisan dan teriakan Xiaowei semakin besar, membuat Hongya khawatir akan ketahuan oleh tetangga, sehingga dia menekan kepala Xiaowei ke lantai dengan sekuat tenaga. Kemudian mengambil kantong plastik untuk menutup mulut dan hidungnya. Beberapa menit kemudian, Xiaowei berhenti meronta dan tidak sadarkan diri. Hongya kemudian mengambil lakban dan menutupi mulut dan hidung Xiaowei dengan rapat, mencegahnya agar tidak bisa berteriak dan membuat keributan andai terbangun nanti. Sebelum pergi ke sekolah karena dipanggil oleh kepala sekolah, Hongya menelpon Lian He terlebih dahulu untuk memintanya datang membantunya sesuai dengan rencana awal. Namun sekali lagi, dengan nada cuek, Lian He meminta Hongya untuk menunggunya dengan sabar. Dia pasti akan pergi ke sana hari ini, begitu katanya. Tapi sayangnya, setelah ditunggu sekian lama, Lian He tidak juga datang ke rumah Hongya. Bahkan ponselnya dimatiin. Tidak bisa lagi tersambung sama sekali. Sesampainya di sekolah, ternyata bukan kepala sekolah saja yang sedang menunggunya, tapi di sana terdapat banyak anggota polisi, kedua orang tua Xiaowei, dan juga seorang murid yang melaporkan bahwa Hongya lah yang telah membawa pergi Xiaowei. Setelah diinterogasi, dia terpaksa membawa mereka ke rumahnya dan akhirnya ditahan atas kematian Xiaowei. Dia sama sekali tidak menyangka perbuatannya akan sampai sejauh itu akibatnya. Karena keterlibatannya dalam kasus Hongya pada tanggal 8 Maret 2008 malam, Lian He dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lian He resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 15 Maret 2008.
Persidangan terhadap kasus Hongya dimulai pada tanggal 16 Juli 2008, pukul 8:30 pagi. Di dalam pengadilan, Lian He memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan pengakuan Hongya. Dia mengatakan bahwa dikarenakan suami Hongya mengalami kecelakaan mobil dan membutuhkan biaya yang banyak, sehingga atas inisiatif Hongya sendiri timbullah ide tersebut. Dikarenakan dia memiliki hutang kepada Hongya, sehingga di bawah tekanan Hongya, dia terpaksa mengikuti semua kemauan Hongya. Dia mengatakan Hongya beberapa kali menghubunginya untuk membahas rencananya, namun dia tidak terlalu menanggapi dan berkali-kali menutup teleponnya. Adapun rincian rencana, cara melakukan, dan siapa yang menjadi sasarannya, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Dari awal sampai akhir, yang melakukannya hanyalah Hongya sendiri. Dia sama sekali tidak terlibat apapun. Dengan ekspresi tenang, dia menambahkan bahwa ada beberapa saksi yang dapat membuktikan keberadaannya pada hari kejadian. Dia tidak berada di lokasi kejadian. Dia juga bukanlah kaki tangan dari Hongya. Terdapat dua perbedaan pengakuan yang sangat bertolak belakang. Masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Namun jaksa penuntut kemudian menayangkan video rekaman saat pertama kali Lian He ditahan dan diinterogasi di kantor kepolisian. Di dalam rekaman tersebut, Lian He melakukan pengakuan bahwa dia dan Hongya yang merencanakan ide tersebut. Tidak seperti pengakuan sebelumnya yang menyalahkan sepenuhnya semua kesalahan kepada Hongya. Dihadapkan pada bukti tersebut, akhirnya Lian He tidak berkutik dan tidak bisa membantah lagi akan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Di akhir persidangan, Hongya membaca pengakuan 4 halaman yang ditulis sendiri olehnya, menceritakan rasa sakit, permintaan maaf, dan penyesalannya. Hongya mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa Xiaowei. Semua itu terjadi murni kecelakaan saja, tidak terdapat unsur kesengajaan. Dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah menimpa Xiaowei. Dia merasa kasihan kepada kedua orang tua Xiaowei yang telah kehilangan putrinya. Dia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka. Hongya juga meminta maaf kepada keluarganya, kepada suaminya yang sangat baik, kepada kedua anaknya. Memohon maaf kepada mereka tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik. 曾经是一位教师，我现在真正懂得了赌博是罪恶之源的含义。有话留给孩子吗？我太希望2个孩子成才了。我希望2个孩子能成为国家有用的人才，能是一个出类拔萃的、品学兼优的孩子。我也相信，俺这2个孩子能做到。我不配做他2个的妈妈，我真不配。 Pada tanggal 3 Agustus 2008, oleh Pengadilan Menengah Rakyat Kota Chumatian, Provinsi Henan, membuat keputusan tingkat pertama di mana Liang Hongya dinyatakan terbukti bersalah atas kematian Xiaowei dan dijatuhi hukuman mati, dicabut hak politik seumur hidup, dan disita semua harta pribadinya. Sedangkan Yi Lianhe diberikan hukuman 15 tahun penjara, dicabut hak politiknya selama 5 tahun, dan dikenakan denda sebesar 50.000 yuan atau sekitar 105 juta rupiah. Jangka waktu penjara dihitung sejak awal Lianhe ditahan pada tanggal 8 Maret 2008 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023. Hongya dan Lianhe mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Pada tanggal 23 Maret 2009, Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan menolak banding dan menguatkan putusan awal. Pada sore tanggal 16 September di tahun yang sama, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Chumatian melakukan eksekusi terhadap Liang Hongya di Kabupaten Suiping, Provinsi Henan. Liang Hongya memiliki keluarga yang sangat menyayanginya, suami yang berhati besar, anak-anak yang begitu manis. Namun hanya dikarenakan keserakahan dan ketidaksabarannya, dia akhirnya mengikuti jejak kelam ayahnya
masuk ke dalam jurang yang dalam, yang menyebabkannya tenggelam semakin dalam. Dia memiliki banyak pilihan, namun keputusan yang dibuatnya sendirilah yang menyebabkan dirinya berada sampai pada titik ini. Hidup tak semudah membalikkan telapak tangan, namun dengan telapak tangan, kita dapat mengubah hidup kita jauh lebih baik lagi. Dunia tak selamanya memihak kepada kita, namun di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Demikianlah cerita tentang seorang guru cantik yang dijuluki oleh murid-muridnya sebagai guru bidadari. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Pelajaran hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus Liang Hongya ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!